kalimat thayyibah yang paling akbar dalam zikir dalam Islam. Sampai Nabi berkata, afdalul zikri la ilaha illallah. Afdal zikir la ilaha illallah. Manfaatnya sebagian sudah kita ungkapkan kemarin. Mendidik hati untuk dekat dengan Allah, takut kepada Allah, harap kepada Allah, sayang kepada Allah, sampai terbukti dalam perbuatan sehari-hari. Walau dapat nikmat dan rezeki yang sangat luar biasa, tidak lari dari bahwa rezeki itu adalah pemberian Allah, akan menimbulkan syukur yang setinggi-tingginya. Kemudian salah satu guna zikir la ilaha illallah itu wasilah, jalan memohon kepada Allah untuk memerangi musuh yang sangat dahsyat di diri kita, yaitu setan, iblis, yang memperalat nafsu, sasarannya dunia. Ini yang paling berbahaya bagi manusia, yang selalu menggelincirkan perjalanan manusia menuju jalan yang lurus menjadi jalan yang sesat. Setan dan iblis itu sudah diberi izin oleh Allah untuk mempengaruhi manusia ini agar bisa menjadi temannya di dalam neraka. Diperalatnya nafsu, sasarannya dunia. Makanya setan ini luar biasa ini, Pak. Apa tujuannya mempengaruhi? Supaya ada kawannya di dalam neraka. Bagaimana cara dia menghambat orang untuk ibadah, membimbing orang untuk bermaksiat? Itulah tugas paling utama dia, menghambat orang untuk ibadah agar jangan manusia mau beribadah. Memang kenyataan berhasil kok, Pak. Berapa banyak orang yang tahu dia kalau ibadah itu memang itu yang mau dibawa menghadap Allah, tapi karena pengaruh iblis itu tidak tanggung-tanggung, gagal ibadah. Gagal ibadah, Pak. Tidak sedikit orang yang karena urusan dunia tidak jadi ibadah, karena berbisnis luar biasa, kerja di kantor tidak putus-putusnya, urusan anak dan cucu jalan terus ke ladang tidak habis-habisnya. Kapan habisnya urusan dunia? Itulah dibisikinya di dada sebelah kiri ini, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, selalu dia memberi bisikan di hati manusia. Andai tidak mampu dia menghambat orang untuk ibadah, agak kuat juga iman bapak tuh, pergi juga dia ibadah, diikutinya itu, Pak. Setan itu ikut ke masjid itu. Apa kerja dia? Mempengaruhi hati manusia agar jangan khusyuk, jangan ikhlas dalam ibadah. Pergilah kau ke masjid, pergilah kau, agak cepat kau dikit, panjang-panjangkan ayat salat sunat biar nampak orang kau alim, bisikan itu. Pergilah ke masjid, pakailah gelang itu, kan jamaah belum tahu kau beli gelang besar, 20 emas itu gelangmu itu. Rusak nilai ibadah itu dibuatnya. Makanya setan ini musuh paling luar biasa ini, Pak. Sehingga di diri kita lah musuh yang paling hebat, yang wajib kita serang dan kita perang itu. Kalau yang dari luar mempengaruhi kita untuk menggagalkan ibadah, itu musuh yang masih ringan itu. Tapi kalau iblis dan setan itu memang luar biasa, Pak. Kalau bukan karena pertolongan Allah, berarti kita melawan itu. Coba Bapak dan Ibu rasakan hebatnya pengaruh iblis itu dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah. Kadang-kadang sadar kita, memang kita niat khusyuk dalam ibadah, ikhlas lillahi ta'ala. Sengaja dia solat malam, tahajud malam, khusyuk, usaha dia. Tidak ada pengaruh lagi Pak dari luar. Orang tengah malam yang nagih hutang pun tidak akan datang itu. Enggak. Anak cucu dah tidur semua, tidak ada lagi yang bangun. Pasang sajadah, hadap kiblat, Allahu Akbar, niat khusyuk lillahi ta'ala. Tapi setan tak tinggal diam, Pak. Dicolek nih hati bapak tu. Pak, berapa lagi duit dompet Pak, katanya. Beralih pikiran bapak tu, dipandang bapak tu dengan mata hatinya. 325.000 lagi katanya. Rencana besok mau ke mana Pak? Pertama sarapan pagi lontong dulu ke warung.
Entah ibu pun terbayang, tidak tahu saya. Itu bagi diri saya yang saya ceritakan ini. Coleknya hati ibu tuh, besok nyayur apa bu? Rencana rendang jengkol besok. Sayurannya bayam sama kangkung. Cerita dia dengan setan. Entah betul entah hendak ikut bapak merasakannya, wallahu a'lam. Ini yang saya rasakan. Dahsyat pengaruh iblis dan setan itu luar biasa. Sehingga tidak sedikit orang yang terhalang ibadah. Andai dia ibadah tidak bisa khusyuk karena dipengaruhi iblis dan setan. Juga dia mengusahakan orang supaya berbuat maksiat. Diusahakannya supaya berbuat maksiat. Koruptor-koruptor itu Pak, tahu dia sebetulnya korupsi itu dosa itu. Tahu dia. Apa hartanya? Tidak banyak. Oh banyak kali Pak. Pejabat-pejabat tinggi yang korupsi itu, tahu dia korupsi itu dosa. Tahu dia kalau rezeki yang sudah didapatkannya pun sudah cukup 7 turunan. Kenapa dia mau korupsi? Bisikan setan itu luar biasa. Udah ambil aja lah. Tidak selamanya kau duduk di sini. Pensiun kau nanti tidak bisa lagi itu. Setidak-tidaknya kau digeser dari kepala bagian, tidak bisa kau ngambil ini lagi. Ambil aja lah, ambil. Kata bapak itu diambilnya Pak. Tahu dia itu haram, tahu. Kurang hartanya tidak. Kenapa dia mau? Pengaruh iblis memperalat nafsu. Itu luar biasa itu Pak. Sehingga Rasul berkata, roja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita ini kembali dari perang yang sangat kecil, asghar. Kalau dalam bahasa pesantren, asghar itu binanya mubalaghah. Asghar, sangat kecil. Ila jihadil akbar, akan berhadapan dengan jihad yang paling besar. Akbar juga sama-sama mubalaghah. Dari perang yang sangat kecil akan berhadapan dengan perang yang sangat besar. Sahabat heran, setahu kami ya Rasulullah, perang Badar inilah yang paling kita khawatirkan, paling besar. Apalagi perang yang besar daripada perang Badar ini ya Rasul? Jihadul akbar, jihadun nafsi. Jihad yang paling besar itu jihad melawan hawa nafsu yang diperalat iblis dan setan. Itu yang paling dahsyat. Sehingga Abu Bakar terkagum-kagum. Kok dibilang Nabi yang paling besar itu nafsu ya? Kok bisa? Penasaran. Dialog dengan Ali bin Abi Thalib. Kok dibilang Rasul jihad yang paling besar itu jihad melawan nafsu? Jelaslah Abu Bakar, kata Ali bin Abi Thalib. Saya kasih pandangan. Kalau jihad melawan kafir di medan perang Badar, Abu Bakar, yang pertama itu musuh itu nampak, sedangkan nafsu tidak nampak itu Abu Bakar. Yang kedua, kalau melawan musuh di medan perang, itu musuh yang sangat dibenci. Kalau boleh sekali tebas habis semua saking bencinya kepada musuh di medan perang. Tapi kalau musuh yang bernama nafsu itu Abu Bakar, musuh yang sangat disenangi, musuh yang sangat dicintai. Siapa yang tidak senang dengan uang Pak? Siapa yang tidak senang dengan harta? Siapa yang tidak senang dengan wanita? Siapa yang tidak senang dengan tahta dan lain-lain sebagainya? Makanya musuh yang sangat disenangi. Sedangkan musuh di medan perang musuh yang sangat dibenci. Kemudian yang ketiga, kalau melawan musuh di medan perang, itu Abu Bakar bisa dipakai segala jenis alat. Mau pakai panah, mau pakai tombak, mau pakai parang, bebas. Tapi kalau melawan musuh yang bernama nafsu itu, alat itu tidak terpakai. Tidak terpakai alat itu Abu Bakar. Kemudian yang keempat, kalau melawan musuh di medan perang, ada masa-masa tertentu. Masuk ke medan perang, selesai perang, tahu siapa yang kalah, siapa yang menang. Tapi kalau melawan nafsu itu Abu Bakar, tidak ada masa tertentu. Mulai lahir sampai mati, sampai akhir hayat, wajib berperang dengan iblis dan setan itu. Kemudian yang kelima Abu Bakar, kalau kita melawan musuh di medan perang, kalah kita di dalamnya,
terbunuh karenanya, hukumnya syahid, tunangannya sorga. Tapi kalau kita kalah melawan yang namanya nafsu itu, terbunuh kita di dalamnya, hukumnya fasik, tunangannya neraka. Menangis Abu Bakar, Pak, menghadap baginda Rasul. Bagaimana kami melawan musuh yang sangat berat ini ya Rasulullah? Bagaimana kami untuk melawannya? Singkat kali jawab Nabi, dawamuz zikir, kekali zikir kepada Allah. Karena sesungguhnya, Pak, jujur-jujur aja, Pak, iblis dan setan itu tidak akan terlawan kita kalau bukan karena pertolongan Allah. Yakinlah, tidak mampu kita itu, Pak. Tidak sanggup kita itu kalau bukan karena pertolongan Allah. Karena iblis dan setan itu, dari segala sisi, Pak, kalah kita oleh mereka. Dari sisi umur lebih tua mereka, ribuan tahun, Pak. Pengalaman, jauh lebih berpengalaman mereka dari kita. Segala jenis trik untuk memperdaya manusia itu sudah dikuasai oleh mereka. Dari sisi ilmu, subhanallah, iblis itu, Pak, mantan dosen di surga itu. Mantan dosen di surga itu. Berapa banyak malaikat yang belajar kepada iblis waktu di surga dulu. Ilmunya tidak tanggung itu. Kalau kita paling S3 itu udah baga itu. S3 udah baga itu. Kalau mereka gurunya S3, mantan dosen luar biasa itu. Makanya tidak imbang kita. Sehingga Imam Al-Ghazali rahimahullah mengibaratkan melawan iblis dan setan itu, kata beliau, tak ubahnya melawan anjing galak. Anjing galak, tolong jangan banggakan tenaga untuk melawan itu. Kalah kita itu, Pak, koyak-koyak betis kita dibuatnya. Makanya kalau nampak di rumah besar kita mau masuk, ada merek di situ, awas anjing galak. Satpamnya dua jenis, jenis manusia sama jenis hewan. Tolong jangan banggakan tenaga. Udah nampak anjing galak 5 ekor di situ, herder, Pak. Jangan banggakan tenaga untuk melawan itu. Kita yang koyak-koyak dibuatnya. Bagaimana triknya, kata Imam Ghazali? Laporkan kepada tuannya. Laporkan sama tuannya. Pak, tolong anjingnya diamankan, Pak. Saya mau masuk. Kalau sudah tuannya bertindak, anjing tak berdaya. Asal datang tuannya, sawas, mana pergi? Itu pamanmu itu, katanya. Selesai itu, Pak. Selesai, pergi dia itu. Asal tuannya yang perintah, pergi dia. Masuklah, amanlah itu insya Allah. Melawan iblis dan setan, jangan banggakan kehebatan kita. Kita ini, Pak, manusia. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya selain Engkau ya Allah. Cuman kita mampu berusaha dan berikhtiar. Namun di ujung ikhtiar itu hanya Allah punya keputusan. Bagaimana kita untuk memohon pertolongan Allah, wasilah agar Allah menolong kita melawan musuh yang ada di dada sebelah kiri yang selalu mengikutkan kita itu? Itulah yang dipesan Nabi, dawamuz zikir, kekali zikir kepada